gratitude. Saya yakin di sini teman-teman juga tahu lah ya apa sih bersyukur itu, bagaimana cara kita bersyukur setiap harinya. Nah, apa sih bersyukur itu? Ini saya ambil dari yang apa ya, yang pada generalnya aja, yang teman-teman pasti juga tahu gitu. Jadi nggak perlu yang harus bahasanya rumit atau segala macam, bisa singkat aja. Jadi di sini tuh ada gratitude dari feeling, rasa, attitude, appreciation, empathy, grateful, respect, grace, emotion, faith, forgive, kindness, help, and thank, dan yang terakhir believe. Nah, bersyukur itu kalau saya implementasikan ke dalam hidup saya itu sebagai apresiasi terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Contoh, misal saya sudah mencapai suatu target yang saya sudah buat dan itu patut saya syukuri gitu secara pribadi, dan orang lain ketika kita misalkan membutuhkan bantuan karena pada dasarnya manusia dalam hidup sosial, maka dari itu kita patut mengucap terima kasih kepada orang yang sudah berkontribusi ke dalam hidup kita. Tapi ada juga mungkin rasa syukur itu yang terkadang kita nggak sadari. Dengan kayak tadi pagi kita bangun, kita masih bisa bangun, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, itu adalah contoh salah satu bersyukur yang tidak ternilai harganya. Apalagi tadi pagi juga mungkin teman-teman udah lihat di saldonya juga udah ada masuk, juga bentuk dari rasa syukur gitu kan. Nah, yang kedua, bentuk ekspresi atas terima kasih itu sudah tadi saya sampaikan bahwasannya ketika seseorang itu juga sudah membantu kita, sudah berempati kepada kita, sudah ikut merasakan apa yang kita rasakan, itu kita patut ucapkan terima kasih. Kadang memang terima kasih ini simple, tapi jarang juga untuk kita lontarkan gitu ke orang-orang terdekat yang sudah membantu kita maupun orang yang tidak kita kenal. Dan yang terakhir, bentuk perilaku spiritual kita terhadap Tuhan yang tadi sudah saya ucapkan, bahwasannya ketika kita bangun pagi, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Nah, itu juga kita harus bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak melulu ketika kita sedang bahagia ataupun sehat, tapi ketika kita juga dalam keadaan terpuruk atau kita sakit, itu kita juga patut mengucap syukur, karena pada dasarnya katanya sakit itu adalah sebagai penggugur dosa gitu kan. Jadi, nah disitulah mungkin cara Tuhan biar kita mau mengingat Dia gitu untuk mengucap syukur. Nah, bagaimana sih kita biar bisa mengucap syukur? Yaitu menghargai setiap hal kecil di hidup kita maupun sekitar. Jadi, even itu hanya sedikit, mungkin kita lihat sepele gitu, tapi itu sebenarnya sebuah syukur gitu. Kadang kita melihat syukur itu dalam bentuk yang besar gitu. Sampai-sampai yang terkecil pun itu kita tidak sadari. Misal, pagi hari ini kita dirundung banyak masalah gitu. Terus tiba-tiba sebenarnya ada satu hal titik di mana kita bisa ada hal yang yang ternyata tuh harusnya di sini tuh gue masih bisa bersyukur gitu. Saya masih bisa bersyukur gitu. Misalkan kayak datang pagi terus masih bisa ketemu sama teman-teman. Dan pokoknya rasa syukur itu kita harus bisa menghargai hal kecil. Nah, stop comparing di sini artinya terkadang kita iri. Misal di dalam pekerjaan lah ya, ada teman yang bisa dipromot gitu, terus kita iri kok dia bisa ya gini-gini. Kita kan nggak tahu di balik itu hal-hal apa yang memang sudah dia lakukan gitu. Terkadang kita mungkin ini si A begini-gini, si B begini-gini, padahal saya udah melakukan yang gini-gini, tapi ya itu karena kita terlalu sibuk mikirin orang lain gitu, kita terlalu sibuk nyari-nyari kesalahan orang lain, kita sampai lupa untuk mengkoreksi diri. Terus melihat ke bawah, jangan ke atas terus. Nah, terkadang kayak misalkan kalau ini di jalan-jalan kita bisa lihat teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung gitu, mereka tidak punya tunawisma gitu. Nah, kita di sini juga diajarkan kayak ya bersyukur gitu, kita masih bisa diberikan rumah yang punya atap yang tidak kena hujan, dan kita masih bisa nyaman, tidur dengan nyaman, bisa berkumpul dengan keluarga secara utuh. Nah, itu yang bisa juga jadi bahan koreksi kita. Kurangi mengeluh. Mengeluh sebenarnya boleh karena manusiawi, asalkan mengeluh itu ada batasannya gitu. Jangan mengeluh sampai akhirnya membuat otak kita ini yang baik-baiknya itu jadi
nih jadi nggak ada gitu, karena kita sibuk, gimana nih ini kebanyakan kerja nih, kebanyakan tugas nih, itu segala macam, dan tanpa kita sadarin ya itu sebenarnya jadi jurang yang tinggi juga buat kita jadi untuk mencapai goals kita. Berterima kasih dalam suka dan duka saya maupun sakit itu, dan sudah saya bilang berterima kasih itu tidak selalu dalam keadaan kita lagi happy, bukan. Sebenarnya terkadang kita mengucap terima kasih ketika kita sudah mendapatkan sesuatu. Dan sebenarnya konsep dari bersyukur ini ketika kita diajarkan sebenarnya sebelum kita mendapatkan sesuatu hal yang baik itu atau buruk, ya kita sebenarnya udah punya konsep bersyukur sendiri. Jadi ketika nanti sesuatu hal baik buruk itu terjadi pada kita, ya kita sudah memang tahu gitu, oh memang sepatutnya kita bersyukur dalam segala keadaan. Mengapa kita harus bersyukur? Memang mungkin klise banget terdengarnya kayak itu lebih bahagia gitu. Apa iya gitu ketika kita bersyukur, misalkan lagi sakit gitu atau kita lagi ketimpa musibah, ya udah bersyukur aja, masih untung begini-gini ya. Itu memang terdengar seperti klise, tapi pada kenyataannya memang hidup itu jauh lebih bahagia, jasmani dan rohani sehat, menghargai setiap perjuangan sekecil apapun, tapi jangan berarti kita menyerah dalam artian ya udahlah mungkin nasib saya udah begini, ya udahlah mungkin memang sudah garis hidup saya seperti ini, tapi kita harus tahu konsepnya itu memahami dan ada the power of usaha dan doa. It's not happiness that brings us gratitude, it's gratitude that brings us happiness. Jadi kebahagiaan itu bukan yang membuat kita menjadi bersyukur, tapi kita bersyukur itu yang akan membuat hidup kita jauh lebih bahagia. Nah, ini ada pertanyaan buat teman-teman. Menurut kalian gelas ini terisi air setengah penuh atau setengah kosong? Nggak usah takut, karena ini nggak bakal maju nanti itu. Majunya secara fair kok, tenang aja. Ini biar kita merefleksikan apa yang tadi sebelum sudah saya bahas. Kalau menurut teman-teman, keduanya benar. kenapa? Tergantung sudut pandang kita. Tapi kalau menurut Mbak Tiffany lebih prefer mana? Keduanya benar. Coba jelasin. Tergantung sudut pandang kita. Kita memandang ini adalah setengah penuh, atau kita memandang ini adalah setengah kosong. Itu kenapa? Tergantung sudut pandang kita. Maksudnya kenapa setengah ada filosofinya gitu? Jadi kalau Kesal dibandingin. Wasiat. hari ini, suatu masalah yang datang ke kita itu tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Bisa jadi masalah itu kita kelola menjadi suatu pembelajaran dari kita. Juga bisa jadi masalah itu kita jadikan beban dan beban. Ada yang lain? Mungkin opininya? Ini mengenai filosofi segelas kosong dan penuh. Gak apa-apa, nggak usah takut. Gak maju kok. Gak maju. Nanti saya jawab, saya dapat coklat dengan sini. Jadi kalau saya lanjutin yang tadi sebutin. Jadi kalau misalkan kita fokus ke gelas yang terisi, berarti apapun yang kita terima kita syukurin. Tapi kalau misalnya kita fokus ke gelas yang kosong, berarti kita itu kadang hanya menuntut apa yang harusnya dikasih gitu. Exactly. Kalau maju lagi. Jadi kalau kita melihat dari gelas setengah kosong, itu artinya kita pesimis. Kita hanya mencari-cari kesalahan tanpa kita mensyukuri. Sebenarnya dengan adanya gelas yang setengah penuh ini, berarti kita punya harapan, oh nanti pada akhirnya hidup kita akan terus dipenuhi dengan berkah seperti itu. Kurang lebih. Nah, ini adalah golden words dari saya. Jadi sebenarnya kita bareng-bareng saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk bisa belajar bersyukur. Bersyukur bukan berarti ketika kita mendapatkan suatu promosi atau mendapatkan sesuatu hadiah atau apapun itu, yang jelas dimulai dari hal-hal kecil gitu. Kita berterima kasih kepada diri kita bahwasannya mungkin pada saat titik ini kita sedang lagi sulit, tapi kita masih bisa untuk berdiri tegak dengan tanpa menyerah dan terus berusaha supaya hidup kita ini jadi lebih baik. Nah, ini bisa kita terapkan juga di kerabat terdekat, di keluarga, lalu teman-teman, di kolega, dan juga orang-orang yang mungkin kalian tidak kenal gitu. Tapi pada saat itu dia telah membantu kalian gitu, membantu kita gitu. Jadi
pada akhirnya memang bersyukur ini bisa membawa kita ini ke hidup yang lebih bahagia dan kita selalu merasa penuh. Jadi kita nggak pernah kurang, kita tidak pernah mencari-cari ini kenapa ya kok hidup saya begini, ini kenapa ya kok saya kayaknya kurang, ini kenapa ya si Anu kok begini, ini kenapa ya kok si Anu begitu. Jadi kita jadi kayak meminimalisir untuk bisa comparing gitu. Pada dasarnya kan memang berkat itu sudah masing-masing Tuhan kasih gitu. Jadi bagaimana cara kita mengelola rasa syukur itu. Dan ketika yang tadi balik lagi ke dalam konsep gelas penuh dan gelas kosong, ya mari kita bisa menjadi setengah gelas yang penuh itu. Jadi biar pada hari-harinya kita bersyukur nanti akan ditambahkan. Jadi kayak kemarin kita contohnya di pulmen itu kan, kalau ada kan gelasnya kosong terus diisi setengah, terus ketika kita mau minta lagi mungkin kita dengan cara kita panggil nanti diisi lagi. Nah hidup kita nanti bakal kayak gitu. Jadi ketika kita percaya, kita punya niat, kita punya usaha, kita berdoa juga, gelas yang kosong itu akan diisi walaupun memang tidak full, tapi itu akan terus berkelanjutan seperti itu. Nah, ini ada sedikit quotes dari Boy Chandra, itu seorang penulis. Dia bilang, berusaha nggak iri sama rezeki orang lain dan terus memperbaiki cara berusaha sehingga kelak yang terlihat indah dalam hidup orang lain juga menjadi sesuatu yang bisa kamu rasakan berkat usaha dan kerja keras. Jadi memang rasa syukur itu pada dasarnya harus kita miliki dan jadi jangan kita compare dengan yang lain dan terus memperbaiki diri supaya nanti pada akhirnya rezeki itu akan datang. Sekian dan terima kasih.